Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifuddin Nur Maulana, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi profesional mengenai perkembangan kompetensi mengajar saya selama mengikuti mata kuliah microteaching. Pengalaman yang paling berkesan selama perkuliahan microteaching adalah ketika saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktek mengajar secara langsung di depan teman-teman yang berperan menjadi peserta didik. Melalui kegiatan tersebut, saya belajar bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, sekaligus menerima berbagai masukan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas mengajar saya. Selama mengikuti mata kuliah microteaching, saya menyadari bahwa salah satu kekuatan utama yang saya miliki adalah kemampuan dalam mempersiapkan perangkat yang cocok untuk pembelajaran siswa. Saya berusaha menyusun tujuan pembelajaran materi serta aktivitas pembelajaran secara sistematis agar proses pembelajaran lebih terarah. Selain itu, kompetensi yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah kemampuan komunikasi dan pengelolaan kelas. Pada awal kuliah, saya masih merasa gugup ketika menyampaikan materi. Namun, setelah beberapa kali praktek mengajar dan menerima umpan balik dari dosen maupun teman sejawat, saya menjadi lebih percaya diri dalam menjelaskan materi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu saya perbaiki, terutama dalam pengelolaan waktu, pembelajaran, dan variasi metode mengajar. Terkadang saya terlalu fokus pada penyampaian materi sehingga alokasi waktu untuk diskusi atau refleksi peserta didik menjadi berkurang. Sebagai bukti perkembangan kompetensi mengajar, saya akan menampilkan dokumentasi berupa cuplikan praktik mengajar. Amanah itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Selanjutnya, salah satu umpan balik yang paling berkesan bagi saya terima adalah perlunya meningkatkan interaksi dengan peserta didik melalui pertanyaan pemantik dan kegiatan yang lebih berpusat pada siswa. Masukan tersebut membuat saya menyadari bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya berfokus pada guru, tetapi juga berfokus pada siswa. Setelah menerima masukan tersebut, saya mulai menerapkan berbagai strategi seperti penggunaan diskusi kelompok, tanya jawab yang interaktif, serta media pembelajaran yang lebih menarik. Pelajaran penting yang saya peroleh dari praktik microteaching ini adalah bahwa menjadi guru profesional membutuhkan proses belajar yang berkelanjutan. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi, tetapi juga mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi. Selanjutnya, sebagai calon guru yang profesional, saya memiliki beberapa langkah yang konkret untuk terus mengembangkan kompetensi saya. Yang pertama, dalam aspek kompetensi pedagogik, saya akan memperdalam pemahaman tentang model dan strategi pembelajaran
yang lebih inovatif, serta meningkatkan kemampuan dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam aspek kompetensi profesional, saya akan berkomitmen untuk terus memperbarui pengetahuan sesuai bidang studi yang saya tekuni melalui membaca referensi, mengikuti seminar, pelatihan, dan kegiatan pengembangan profesional lainnya. Yang ketiga, dalam aspek kompetensi sosial, saya akan meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan orang tua dari peserta didik, serta masyarakat sekolah agar terciptanya hubungan yang positif dan mendukung dalam proses pendidikan. Yang keempat, dalam aspek kompetensi kepribadian, saya akan terus berusaha menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan mampu menjadi teladan bagi peserta didik dalam sikap maupun perilaku sehari-hari. Melalui pengalaman belajar dalam mata kuliah microteaching ini, saya semakin memahami bahwa proses menjadi guru profesional memerlukan komitmen untuk terus belajar, menerima masukan, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Saya berharap pengalaman ini menjadi bekal yang berharga dalam menjalankan tugas sebagai pendidik di masa depan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.